Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, ada satu kondisi yang namanya self-harm. Ini adalah perilaku menyakiti diri sendiri. Dan ini apakah kategori gangguan kejiwaan atau tidak? Nah pemirsa, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Maria, spesialis kedokteran jiwa. Apa kabar dokter? Kabar baik dokter. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Kayaknya kita happy-happy aja ya? Iya. Tapi ini yang sering ditanyakan oleh pemirsa di rumah, ada satu kondisi yang namanya self-harm. Mungkin ada yang sudah mendengarkan, pernah mendengarkan, atau ada yang pun yang belum mendengarkan. Ini apa sih dokter yang dimaksud dengan self-harm? Nah, self-harm ini adalah suatu tindakan di mana seseorang melukai atau menyakiti dirinya sendiri, dok. Misalnya dalam bentuk menjambak rambut atau menjedotkan kepalanya ke tembok, ya, bisa juga mencakar atau mengiris-ngiris lengannya. Seperti itu, dok. Ada juga berbagai macam cara-cara lainnya sih, dok, selain yang tadi saya sebutkan. Iya, iya. Jadi memang perilaku atau kebiasaan yang menyakiti diri sendiri. Iya. Biasanya kan jamak-jamakan dengan orang lain ya. Ini jamak-jamakan diri sendiri iya. ya. Nah, ini merupakan kondisi gangguan kesehatan jiwa atau tidak sih, dok? Nah, sebenarnya bukan suatu nama penyakit ya self-harm ini, tapi suatu gejala dari suatu gangguan jiwa tertentu. Seperti itu. Gangguan kejiwaan apa tuh biasanya? Nah, paling sering pada borderline personality disorder, dok. Atau gangguan kepribadian ambang. Juga bisa ada pada gangguan depresi, gangguan psikotik, dan juga pada orang dengan autisme. Gitu, dok. Oke, jadi ini merupakan bagian dari gejala gangguan-gangguan kesehatan jiwa yang tadi ya? Iya. Nah, kira-kira apa penyebabnya, dok? Nah, penyebabnya ada berbagai macam hal ya, dok ya. Yang pertama, karena mereka sulit untuk mengungkapkan atau mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka. Jadi mereka nggak tahu bagaimana caranya sehingga mereka melakukan self-harm tersebut. Juga bisa karena mereka ada trauma di masa lalu. Jadi untuk melupakan trauma tersebut mereka melakukan self-harm. Oke. Lalu juga karena memang sedang ada tekanan yang sedang terjadi, entah dari keluarga, pasangan, pekerjaan, atau mungkin perkuliahan saat ini. Lalu mereka juga melakukan ini untuk menebus rasa salah. Jadi mereka punya pikiran bahwa kejadian yang tidak menyenangkan, kejadian tidak baik yang sedang mereka alami saat ini, itu karena salah mereka. Sehingga mereka melakukan itu sebagai usaha untuk menebus rasa bersalah. Bersalah ya? Menebus dosa dengan cara itu. Artinya, oh ya sudah, saya sudah dapat hukuman, akhirnya lega. Karena sudah selesai. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Selain itu ya mungkin karena terjadi tadi ada suatu gangguan jiwa yang mendasari. Jadi ada gangguan pada neurotransmitter mereka. Sehingga terjadi gangguan pada perasaan, pikiran, dan perilaku sehingga mereka melakukan hal tersebut. Itu, dok. Jadi bentuk pelampiasan, akhirnya terjadi kepuasan di situ ya? Oh ya, satu lagi, dok. Ada juga yang melakukannya karena tren. Jadi jadi pada remaja ya, ada yang melakukan self-harm ini, lalu mereka mengepost di media sosial. Lalu teman-teman lainnya penasaran dong. Lalu juga ikut mencoba seperti itu, dok. Bisa juga terjadi karena tren itu, ya? Iya, rasanya kayak keren gitu ya, satu perilaku yang dianggap keren, padahal kan sebenarnya maladaptif ya, dok ya. Iya. Oke, nah ini memang suatu kondisi bisa menjadi bagian dari suatu penyakit lain. Nah, ada katanya ini kalau orang introvert cenderung lebih ke self-harm gitu ya? Nah, mungkin gini, kalau introvert itu mereka lebih, sebenarnya bukan begitu juga ya, dok ya, karena mereka lebih nyaman sendiri. Tapi kalau mereka dalam kondisi kepribadian introvert tersebut, mereka bisa mengekspresikan, misalnya dalam bentuk menulis jurnal gitu ya, atau mendengarkan musik. Tapi misalnya mereka juga bisa punya teman dekat yang bisa mereka ajak bicara atau curhat, ya juga bisa terhindar dari gangguan ini. Jadi memang semua orang bisa ya, mau introvert maupun extrovert ya. Nah, ada jenis-jenis nggak, dok, dari self-harm ini? Nah, self-harm ini ada yang paling berat sampai yang paling ringan ya, dok ya. Kalau yang paling berat itu kita sebut major self-mutilation. Itu bisa sampai mengancam nyawa karena mereka bisa melakukan tindakan yang berbahaya seperti menjongkel mata atau mengiris, memotong jari seperti itu. Lalu yang kedua yang stereotipik atau berulang-ulang seperti mencerotkan kepala tadi ke tembok secara berulang-ulang. Yang ketiga yang superficial self mutilation, yaitu yang mengiris-iris lengan atau orang sebutnya cutting. Tapi di Indonesia menurut pengalaman praktek dokter, self-harm ini banyak nggak? Banyak, dok. Oh, banyak ya? Banyak. Sekarang dalam pengalaman praktek ya, dari tahun ke tahun ini semakin banyak yang pasien yang melakukan ini. Oke. Lebih banyak apa, pria atau wanita? Lebih banyak wanita. Oh gitu? Lebih wanita, namun pria juga ada. Pria juga ada. Kalau dari umurnya? Umurnya rata-rata remaja akhir sampai dewasa muda, dok, yang paling sering. Yang paling sering ya? Ini mungkin tidak terlihat di permukaan, tapi ternyata ada ya? Iya. Oke.
Nah, Dokter Maria, gejala awal self harm ini apa sih, Dok? Perilaku si orang ini bisa mendeteksi diri sendiri atau gimana, Dokter? Nah, tentunya awalnya nggak tiba-tiba mereka melakukan itu ya. Pasti terutama ada suatu kondisi yang mendasari seperti ada tekanan atau diawali dengan mood yang tidak stabil. Moodnya gampang naik turun atau dibilang mood swing. Atau juga sedang mengalami kondisi mood yang depresi atau sedih. Atau juga moodnya bisa kosong, Dok. Jadi mereka kayak hampa, kayak nggak merasa apa-apa. Sehingga mereka melakukan itu karena mereka butuh sensasi pada badannya. Sehingga membuktikan bahwa, oh ternyata aku bisa merasakan sesuatu loh dengan cara melakukan self harm tersebut. Iya. Tapi ada gejala khas nggak, gejala awal gitu, yang bisa dilihat mungkin keluarga sekitar atau gimana? Nah, rata-rata ada mood swing ya, gampang naik turun itu yang biasanya seringnya menyertai dengan self harm ini. Oh, oke. Nah, apalagi mungkin dia tidak ada pelampiasan, dan kata dokter tadi kan prevalensi wanita lebih banyak ya. Lebih banyak. Nah, ngomong soal itu katanya kurang perhatian juga, cenderung ada perilaku ini ya, Dok? Oh ya, bisa Dok. Jadi misalnya pada pola asuh yang cenderung mengabaikan ya. Jadi tidak memperkenankan anak-anak itu untuk menangis atau bercerita atau jadi dia pendam menyampaikan sendiri ya, perasaannya. Iya, jadi dia nggak bisa punya keterampilan untuk bisa menyampaikan apa yang dia pikir, dia rasa. Dia nggak punya kesempatan untuk bisa menyampaikan tersebut, akhirnya larinya ke self harm tersebut. Self harm ini ya. Oke. Kalau ada faktor bullying? Nah, bullying ini juga suatu hal yang menjadi tekanan bagi seseorang ya. Karena dia merasa kesepian, tidak ada yang bisa dia percaya, tidak ada yang dekat dengan dia. Apalagi pada anak remaja ya, di mana peer itu sangat penting gitu, Dok. Benar. Jadi cara melampiaskan salah satunya bisa kemungkinan ke self harm ini ya. Iya. Gitu. Jadi mungkin orang-orang tua di rumah juga harus ini ya. Kita bijak ataupun mengawasi anak-anak kita, karena bukan cuma sakit secara fisik tapi bisa psikis juga ya, Dok ya. Iya, juga coba orang tua untuk lebih banyak menyediakan waktu untuk ngajak bicara, tanya bagaimana perasaanmu hari ini, gimana di sekolah gitu ya. Jadi bukan cuma soal pelajaran gitu ya, tapi mungkin siapa yang teman yang kamu senangi, kegiatan apa yang kamu suka, seperti itu. Supaya anak tuh bisa tahu, aku punya tempat yang aman kok, tempat yang nyaman untuk bisa menyampaikan perasaan aku. Iya. Dan ini dinotiskan nih para orang tua di rumah nih ya. Penting banget untuk kita memperhatikan juga keadaan psikis anak. Nah, ngomong-ngomong soal self harm ini, Dokter, endingnya biasanya ini kan kegiatan menyakiti atau perilaku menyakiti diri sendiri. Endingnya memang dia mau bunuh diri atau gimana, Dok? Nah, biasanya mereka melakukan ini bukan untuk mengakhiri hidup, gitu, Dok. Jadi ada kepuasan tersendiri atau banyak disebut lega, lega setelah melakukan itu. Jadi sebenarnya tujuan utamanya atau niatnya bukan untuk mengakhiri hidup. Namun karena ini berbahaya ya, jadi bisa juga mengarah ke sana, begitu. Iya. Karena mungkin ada kondisi dia nggak tahu bahwa itu berbahaya untuk diri sendiri. Tapi maksudnya sebenarnya tidak mau bunuh diri ya. Kebanyakan maksudnya bukan mau mengakhiri hidup. Wow, ini perlu kita waspadai juga. Nah, terakhir nih, Dok, cara mengatasi perilaku self harm ini, Dok. Nah, pada dasarnya kenapa seseorang mau melakukan self harm? Karena mereka tidak bisa mengekspresikan. Jadi kalau kita punya cara untuk mengekspresikan, entah dengan menulis jurnal atau mencoba untuk terbuka dengan orang terdekat yang kita bisa percaya ya, tentunya ya. Nah, coba pelan-pelan belajar lakukan itu. Nah, juga kenapa mereka membutuhkan atau mencari rasa sakit itu ya, karena mereka butuh sensasi pada badan mereka untuk membantu mengalihkan nih, Dok, mendistract dari perasaan yang tidak nyaman pada diri. Mungkin sering dengar pepatah ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu ya, Dok ya. Nah, mereka mengalihkan rasa sakit hati ini ke fisik gitu, Dok, karena lebih bisa diterima. Nah, sehingga kita coba mencari sensasi fisik yang lain ya, misalnya cuci muka, mandi air dingin, keramas, atau berendam air hangat, atau mungkin stimulus yang panca indera ya, dengan cium aromaterapi, dengar musik, kita bikin playlist lagu-lagu yang menenangkan yang kita suka, seperti itu, Dok. Atau coba ya peluk-peluk badan sendiri, misalnya lagi nggak ada orang yang bisa kita. Bisa ya, Dok? Coba dipraktekkan untuk bisa peluk-peluk diri sendiri, coba tenangkan diri sendiri. Seperti itu, Dok. Kegiatan healing ya? Ya, seperti itulah. Kegiatan untuk self-care. Self-care ya? Oke. Dan mungkin juga kalau misalnya kita rasa kondisinya sudah
stuck nih ya, kita udah coba lakukan tapi tidak kunjung membaik dan terus-terus ke arah situ, mungkin kita juga bisa meminta bantuan profesional seperti konsultasi ke psikolog atau psikiater. Oke, nah ini menarik dok. Pada saat apa kita harus ke dokter membutuhkan penanganan medis? Nah, kalau kita mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan itu menimbulkan penderitaan ya pada diri kita secara terus-menerus sampai mengganggu fungsi kita, dok. Iya. Fungsi seseorang dalam bekerja Kegiatan atau dalam sehari-hari. pendidikan, ya kegiatan sehari sudah mulai terganggu, makan tidur terganggu, itu saatnya kita sudah mulai perlu mencari bantuan. Perlu mencari bantuan. Dokter Rian, terima kasih banyak, informasinya sangat bermanfaat. Sama-sama dokter. Ya, sehat selalu ya. Memang kita Sehat harus selalu. sehat fisik dan psikis. Setuju ya dok? Setuju. Oke pemirsa, masih banyak informasi kesehatan lainnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Agnes.